Lampu-lampu putih di langit-langit ruang bersalin terasa terlalu silau bagi mataku yang sudah berair. Bau antiseptik menusuk hidung, bercampur dengan aroma khas rumah sakit yang dingin dan asing. Di balik tirai tipis berwarna hijau pucat, suara langkah perawat berlalu lalang, cepat dan teratur, seolah dunia berjalan normal, padahal duniaku sendiri sedang jungkir balik. Aku terbaring di atas ranjang sempit. Tubuhku gemetar menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Kontraksi itu seperti ombak besar yang menghantam tanpa ampun, membuat nafasku tersengal dan dadaku naik turun tak beraturan. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku menggigit bibir, berusaha tidak berteriak. Aku takut, bukan hanya pada rasa sakit, tapi pada kesendirian. Tanganku mencengkeram spray putih yang sudah kusut, jemariku kaku dan dingin. Keringat dingin mengalir dari pelipis ke leher, membasahi baju rumah sakit yang tipis. Tarik nafas pelan, Bu. Hembuskan. Suara seorang perawat terdengar lembut, berusaha menenangkanku. Aku mengangguk lemah mengikuti arahannya, meski pikiranku melayang ke satu nama yang sejak pagi tak juga muncul. Suamiku. Sejak subuh aku sudah berada di sini. Air ketubanku pecah lebih cepat dari perkiraan dokter. Dengan tergesa-gesa aku dibawa ke rumah sakit, berharap dia menyusul setelah mengurus beberapa hal. Aku segera ke sana, katanya di telepon terakhir kami. Nada suaranya terdengar biasa saja, terlalu biasa untuk situasi sepenting ini. Tapi aku tak berpikir buruk. Aku memilih percaya. Jam di dinding berdetak pelan namun menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti 1 menit, setiap menit seperti 1 jam. Kursi kosong di samping ranjangku terus mencuri perhatianku. Kursi yang seharusnya diduduki oleh suamiku, tempat dia menggenggam tanganku, menguatkanku, mengucapkan kata-kata sederhana yang selalu berhasil menenangkanku. Aku di sini, kamu tidak sendirian. Namun kursi itu tetap kosong. Kontraksi datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menjerit tertahan, air mata mengalir begitu saja tanpa bisa dicegah. Rasa sakit itu menjalar dari perut ke punggung, seolah tubuhku sedang diremukkan dari dalam. Sakit, sakit sekali, bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Perawat kembali mendekat, memeriksa kondisiku, lalu tersenyum tipis. Bertahan ya, Bu, ini demi bayi Ibu, bayi kami. Pikiranku melayang pada wajah kecil yang sebentar lagi akan kulihat. Selama 9 bulan aku mengandungnya, menahan mual, lelah dan rasa nyeri sendirian. Suamiku sering sibuk, katanya demi masa depan kami. Aku selalu mencoba mengerti. Aku selalu memilih diam ketika janji-janji kecilnya sering terlewat. Aku yakin semua itu akan terbayar hari ini, hari kelahiran anak kami. Aku meraih ponselku yang terletak di meja kecil di samping ranjang. Layar menyala, memperlihatkan nama suamiku di daftar panggilan terakhir. Panggilan tak terjawab. Aku menelan ludah, lalu mencoba menelponnya lagi. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali, lalu terputus. Tak diangkat. Dadaku terasa sesak, bukan karena kontraksi kali ini, tapi karena rasa kekecewaan yang perlahan merayap. Aku mengirim pesan singkat. Aku sudah di ruang bersalin, aku butuh kamu di sini. Pesan itu terkirim, tapi tak ada balasan. 2 centang biru pun tak muncul. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Mungkin dia sedang di jalan. Aku membujuk diriku sendiri. Mungkin sinyalnya buruk. Mungkin 1000 mungkin berputar di kepalaku. Semuanya kupilih yang paling baik, yang paling tidak menyakitkan. Kontraksi berikutnya datang lebih ganas. Aku menjerit, kali ini tak mampu menahannya. Suaraku pecah, bercampur dengan tangis. Tubuhku melengkung ke depan, naluri memaksaku bertahan, sementara hatiku mulai rapuh. Aku merasa sangat kecil, sangat sendirian. Di sela-sela rasa sakit, ingatanku melayang ke masa awal pernikahan kami, saat dia menggenggam tanganku dan berjanji akan selalu ada dalam susah dan senang. Saat dia berkata aku adalah perempuan terkuat yang pernah dia kenal. Ironisnya, hari ini, di saat aku benar-benar harus kuat, dia justru menghilang. Seorang dokter masuk, wajahnya serius namun tenang. Ia menjelaskan proses persalinan yang akan kujalani, risiko yang mungkin terjadi. Aku mengangguk, meski sebagian besar kata-katanya terasa samar. Yang kupikirkan hanya satu, kenapa dia belum datang?
Aku menoleh lagi ke pintu ruang bersalin setiap kali terdengar suara langkah. Setiap kali pintu itu terbuka, harapan kecil di dadaku menyala, lalu padam lagi ketika yang masuk bukan dia. Harapan itu berulang kali hancur, meninggalkan perih yang makin dalam. "Bu, coba fokus ya, bayinya sudah siap," kata dokter itu lembut. Aku mengangguk lagi, air mata menetes ke pipi. Aku mencoba fokus, mencoba kuat, tapi di dalam hati ada luka kecil yang mulai menganggah, luka yang belum ku tahu akan sedalam apa. Ponselku kembali aku genggam, kali ini hanya untuk memastikan masih ada sinyal. Layar gelap, aku menekan tombol daya, dan saat layar menyala, tak ada pesan masuk, tak ada panggilan, hanya waktu yang terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada. Aku bisa, bisikku pada diri sendiri. Aku harus bisa. Jika bukan untukku, maka untuk bayi yang sedang berjuang keluar dari rahimku. Di ruang bersalin itu, di bawah cahaya lampu yang dingin, aku belum tahu bahwa ketiadaan suamiku hari ini bukan sekedar keterlambatan. Aku belum tahu bahwa di luar sana sebuah pengkhianatan besar sedang berlangsung, pengkhianatan yang akan mengubah hidupku selamanya. Yang ku tahu saat itu hanyalah satu hal, aku sedang berjuang antara hidup dan mati, sendirian, sambil masih berharap pada seseorang yang seharusnya berada di sisiku. Dan harapan itu sebentar lagi akan hancur. Rasa sakit itu belum juga reda ketika aku mendengar bunyi kecil dari ponselku. Getaran singkat, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk ruang bersalin, namun cukup membuat jantungku berdegup lebih kencang. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu lagi. Dalam benakku, harapan kecil kembali menyala. Mungkin dia akhirnya menghubungi. Layar ponsel menyala. Bukan namanya yang muncul. Sebuah nomor tak dikenal mengirim pesan masuk. Aku mengernyit, menahan napas. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang langsung menekan dadaku, seperti firasat buruk yang datang tanpa diundang. Jari-jariku ragu menyentuh layar, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku membuka pesan itu. Satu foto muncul. Mataku menatap layar itu tanpa berkedip, seolah otakku menolak memahami apa yang sedang kulihat. Foto itu jelas, terlalu jelas untuk disangkal. Seorang pria berdiri tegap mengenakan jas hitam, wajahnya tersenyum rapi. Aku mengenal senyum itu. Aku mengenal garis rahangnya, alis matanya, bahkan caranya berdiri. Itu suamiku. Di sampingnya berdiri seorang perempuan lain, mengenakan gaun putih panjang, wajahnya dipoles riasan pengantin. Tangannya menggenggam tangan suamiku. Di belakang mereka terlihat dekorasi bunga dan tulisan indah bertuliskan nama mereka berdua. Dadaku seperti dihantam palu besar. Aku menggeser layar ke bawah. Ada keterangan kecil di bawah foto itu, tanggal dan waktu pengambilan gambar. Tanganku bergetar lebih hebat. Tanggalnya hari ini, jamnya hampir bersamaan dengan saat aku mulai merasakan kontraksi terkuat di ruang bersalin. "Ini apa?" bisikku, nyaris tanpa suara. Dunia seakan berhenti berputar. Suara monitor detak jantung, langkah kaki perawat, bahkan rasa sakit di tubuhku mendadak terasa jauh. Yang ada hanya foto itu. Bukti nyata yang menghancurkan semua harapanku dalam 1 detik. Pesan berikutnya masuk. "Maaf mbak, saya pikir mbak sudah tahu. Saya istrinya sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi tajamnya melebihi pisau manapun. Napasku tercekak, tenggorokanku terasa kering, seolah aku lupa cara bernapas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh, membasahi pipiku dan bantal rumah sakit. Istrinya sekarang. Kata-kata itu bergaung di kepalaku, berulang-ulang seperti gema yang tak mau berhenti. Aku menatap layar ponsel lagi, berharap semua ini hanya salah pahaman, hanya mimpi buruk akibat rasa sakit dan kelelahan. Tapi foto itu tetap ada, pesan itu tetap nyata. Kontraksi datang lagi, keras dan kejam, memaksaku meringis kesakitan. Tubuhku menggeliat, tanganku mencengkram sisi ranjang. Aduh, rangku pelan. Kali ini bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena hatiku yang hancur berkeping-keping. Seorang perawat mendekat, wajahnya penuh perhatian. "Bu, kenapa? Sakitnya makin kuat ya?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, tapi tak sanggup menjelaskan bahwa di saat aku berjuang melahirkan, suamiku justru sedang menikah dengan perempuan lain.
Aku memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan tangisku, tapi air mata itu terus mengalir, tak peduli seberapa keras aku menahannya. Hatiku terasa robek, semua kenangan tentang kami berkelebat di benakku. Janji setia, rencana masa depan, tawa kecil yang dulu terasa tulus, semua itu kini terasa seperti kebohongan panjang yang baru terungkap hari ini. Aku menggulir layar ponsel, membaca ulang pesan itu, seolah ada kalimat lanjutan yang menjelaskan. Tidak ada, hanya keheningan yang menyakitkan. Dengan sisa tenaga, aku mencoba menelpon suamiku. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, lalu voicemail, tidak diangkat. Lagi-lagi tidak diangkat. Kenapa? Bisikku lirih. Kenapa kamu melakukan ini saat aku di sini, saat aku melahirkan anakmu? Dadaku sesak. Aku merasa seperti sedang tenggelam, kehabisan udara. Rasa sakit di perut kini terasa samar dibandingkan perih di dada. Air mataku menetes deras, tak lagi bisa kusembunyikan. Dokter kembali masuk, memeriksa kondisiku. Ibu harus tenang ya, stres bisa mempengaruhi persalinan, katanya dengan nada profesional. Aku ingin tertawa getir. Bagaimana mungkin aku tenang setelah apa yang baru saja kuterima? Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Tapi setiap kali aku menutup mata, foto itu kembali muncul di benakku. Senyum suamiku di hari pernikahannya, bukan denganku. Rasa marah perlahan muncul, bercampur dengan kecewa dan duka yang mendalam. Marah karena dikhianati, marah karena dianggap bodoh, marah karena di saat aku pertaruhkan nyawa, dia memilih kebahagiaan lain. Namun di balik semua itu, ada rasa sakit yang paling menyiksa, rasa tidak dianggap. Seolah perjuanganku, pengorbananku, dan cintaku selama ini tak pernah berarti mencukupi baginya. Kontraksi berikutnya datang, lebih kuat. Tubuhku menegang, aku berteriak kecil, air mata jatuh bersamaan dengan erang kesakitan. Aku nggak kuat, bisikku. Entah kepada siapa, kepada perawat, kepada dokter, atau kepada diriku sendiri. Dalam kekacauan itu, satu pikiran menembus benakku dengan jelas dan menyakitkan. Aku benar-benar sendirian sekarang. Bukan hanya secara fisik di ruang bersalin ini, tapi juga dalam hidup. Suamiku telah memilih jalan lain, dan aku harus menghadapi kenyataan itu di saat paling rapuh dalam hidupku. Di antara rasa sakit dan tangis, aku menyadari satu hal pahit. Hari ini bukanlah hari kelahiran anakku. Ini juga hari matinya kepercayaanku pada pria yang dulu kupanggil suami. Dan luka ini baru saja mulai. Rasa sakit itu kini datang tanpa jeda, seperti gelombang yang saling kejar-mengejar, tak memberi waktu bagiku untuk bernafas dengan tenang. Tubuhku menggigil hebat, otot-otot perutku menegang, punggungku seperti dipatahkan dari dalam. Namun anehnya, semua rasa sakit fisik itu terasa kalah menyiksa dibandingkan perih yang menggerogoti hatiku. Aku terbaring dengan mata terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Lampu putih itu masih menyala terang, sama seperti sebelumnya, tapi rasanya dunia sudah berubah. Dunia yang tadi masih kuisi dengan harapan, harapan sederhana tentang suami yang akan datang memelukku dan menyambut kelahiran anak kami, kini runtuh menjadi puing-puing yang tak lagi bisa kususun kembali. Ponselku masih berada di tanganku. Layar itu sudah gelap, tapi bayangan foto pernikahan itu masih terpatri jelas di benakku. Setiap kali aku memejamkan mata, senyum suamiku muncul, berdampingan dengan perempuan lain. Senyum yang sama yang dulu ia berikan padaku saat mengucap janji setia. Dadaku sesak, nafasku pendek-pendek. Aku merasa seperti sedang dicekik oleh kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Aku bak sanggup, gumamku lirih, suaraku nyaris tenggelam oleh bunyi alat medis di sekitarku. Seorang perawat menyadari perubahan kondisiku. Ia mendekat, menggenggam tanganku dengan erat. "Bu, tolong fokus ke nafasnya ya. Tarik, hembuskan," katanya sabar. Aku mencoba mengikuti, tapi pikiranku kacau. Air mata terus mengalir, membasahi pipiku dan bantal. "Ada keluarga yang bisa kami hubungi?" tanya perawat itu pelan. Pertanyaan itu menghantamku tepat di dada. Keluarga? Suami? Orang yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kehadiranku di sini justru sedang sibuk merayakan pernikahannya sendiri. Aku menggeleng pelan. "Tidak," jawabku singkat, suara bergetar. Ucapan itu terasa seperti pengakuan paling menyedihkan dalam hidupku.
Kontraksi datang lagi. Kali ini aku berteriak, bukan lagi jeritan tertahan, tapi teriakan penuh keputusasaan. Tanganku mencengkram rel ranjang, kuku-kukuku menekan keras hingga terasa perih. Air mataku jatuh deras, bercampur dengan keringat dingin. "Bu, tolong bertahan, bayinya harus segera keluar." Suara dokter terdengar tegas, namun tetap berusaha menenangkan. Aku mengangguk lemah. Dalam kondisi seperti ini, tubuhku seperti bekerja sendiri, sementara jiwaku terasa tercerabut. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, pikiranku melayang ke bulan-bulan terakhir kehamilanku. Betapa sering aku merasa sendirian. Betapa sering suamiku pulang larut, sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab singkat, kadang dengan nada kesal. Aku memilih diam, aku memilih percaya, aku memilih memaafkan hal-hal kecil yang kini terasa seperti tanda-tanda yang seharusnya kusadari sejak awal. Kalau aku lebih peka, apa aku bisa mencegah ini? Pikirku pahit. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. Rasa pusing mulai menyerang, pandanganku berkunang-kunang, suara di sekitarku terdengar seperti datang dari kejauhan. Aku mendengar dokter memanggil namaku, perawat menyebutkan angka-angka, tapi semuanya terdengar samar. Tubuhku terasa ringan, seolah aku melayang di antara sadar dan tidak. "Bu, jangan tutup matanya. Fokus, Bu." Suara itu terdengar lebih keras sekarang. Aku mencoba membuka mata lebih lebar, tapi kelopak mataku terasa berat. Dalam hati, ada keinginan aneh untuk menyerah, untuk berhenti berjuang, untuk membiarkan semuanya berakhir. Tapi di tengah kelelahan itu, sebuah suara kecil seolah berbisik dari dalam diriku. "Kalau kamu menyerah, bagaimana dengan anakmu?" Aku tersentak. Bayi itu, anakku, darah dagingku, makhluk kecil yang tak bersalah, yang tak tahu apa-apa tentang pengkhianatan ayahnya. Dia berhak lahir, dia berhak hidup, dia berhak punya ibu yang bertahan, meski dunia sedang kejam. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada sesuatu yang lain, tekad kecil yang muncul perlahan di balik rasa hancur. "Aku harus kuat," bisikku, entah kepada siapa. Aku harus bertahan. Kontraksi berikutnya datang dengan kekuatan penuh. Aku berteriak lagi, suaraku parau, tubuhku menegang. Rasa sakit itu seperti membelahku menjadi dua, tapi kali ini aku tidak lagi melawannya. Aku mengikuti arahan dokter, mengejan dengan segenap tenaga yang tersisa. "Ayo Bu, sedikit lagi," seru dokter. Aku mengejan lagi, urat-urat di leherku menegang. Dunia seakan menyempit hanya menjadi rasa sakit dan nafas yang terengah-engah. Dalam kepalaku, aku berteriak marah pada suamiku, menangisi diriku sendiri, dan memohon kekuatan dalam waktu yang bersamaan. Aku sadar, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama. Aku tidak lagi perempuan yang sama seperti sebelum memasuki ruang bersalin ini. Aku telah kehilangan sesuatu yang besar, percayaan, cinta, dan rasa aman. Namun aku juga sedang menciptakan sesuatu yang baru. Di antara jeritanku, di antara air mata dan keringat dingin, aku berjuang bukan lagi demi seorang suami yang mengkhianati, tapi demi diriku sendiri dan anak yang sebentar lagi akan lahir. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Aku tidak tahu apakah aku sanggup menjalani hidup setelah semua ini. Tapi satu hal mulai terasa jelas di hatiku yang remuk. Aku mungkin hancur, tapi aku belum kalah. Dan di ruang bersalin itu, di antara hidup dan hancur, aku memilih untuk tetap bertahan. Tangis nyaring, kecil namun kuat, memecah kesunyian ruang bersalin. Tangis yang seharusnya membawa kebahagiaan, kelegaan dan rasa syukur tak terhingga. Tangis yang menandai lahirnya sebuah kehidupan baru ke dunia. Namun, saat suara itu memenuhi ruangan, aku justru menangis lebih keras dari sebelumnya. Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. "Bayinya lahir, Bu. Selamat." Suara dokter terdengar, bercampur dengan senyum lega para perawat. Mereka bergerak cepat, membersihkan tubuh kecil itu, memastikan napasnya stabil. Aku menoleh dengan sisa tenaga, menatap ke arah tempat bayiku berada. Tubuhnya kecil, kulitnya kemerahan, tangannya menggenggam udara, seolah mencari sesuatu. Dadaku bergetar hebat. Itulah anakku dan
anak suamiku. Anak yang lahir dari cinta yang dulu kupikir tulus dan utuh. Perawat mendekat, menggendong bayi itu dengan hati-hati. "Kami letakkan di dada ibu ya," katanya lembut. Aku mengangguk pelan. Saat tubuh kecil itu diletakkan di atas dadaku, dunia terasa berhenti sejenak. Hangat. Beratnya ringan, tapi kehadirannya terasa begitu besar. Tangisnya perlahan meredah, berganti dengan napas kecil yang teratur. Kulitnya menyentuh kulitku, dan entah bagaimana, sentuhan itu menembus lapisan luka terdalam di hatiku. "Anakku," bisikku dengan suara bergetar. Tanganku yang masih lemah bergerak memeluknya. Jemariku menyentuh punggungnya, merasakan setiap tarikan napasnya. Ada rasa haru yang luar biasa, rasa cinta yang langsung hadir tanpa syarat. Tapi bersamaan dengan itu, ada perih yang tajam menusuk, karena di momen sepenting ini, aku benar-benar sendirian. Aku menoleh ke samping ranjang, ke kursi kosong yang sejak awal menemaniku. Kursi itu masih kosong. Tidak ada suami yang berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada tangan laki-laki yang menyentuh kepala bayinya dengan penuh kebanggaan. Tidak ada suara bergetar yang berkata, "Terima kasih sudah melahirkan anak kita." Yang ada hanya aku dan anakku. Perawat-perawat saling berpandangan, seolah memahami situasiku tanpa perlu banyak kata. Salah satu dari mereka mengusap bahuku perlahan. "Ibu hebat sekali," katanya tulus. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit di bibirku. "Hebat." Kata itu terdengar asing. Aku tidak merasa hebat, aku merasa hancur. Saat bayiku kembali menangis pelan, aku refleks mendekapnya lebih erat. Tangis itu bukan lagi suara asing. Itu adalah pengingat bahwa aku masih hidup, bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, hatiku retak semakin dalam. Aku teringat pesan yang kuterima tadi. Foto pernikahan itu kembali muncul di benakku, bertabrakan dengan pemandangan di depanku sekarang. Di satu tempat, suamiku tersenyum bahagia bersama istri barunya. Di tempat lain, aku terbaring lemah, memeluk anak kami yang baru lahir sendirian. Ketidakadilan itu terasa begitu nyata hingga membuat dadaku kembali sesak. Setelah prosedur persalinan selesai, aku dipindahkan ke ruang perawatan. Bayiku dibedong rapi dan diletakkan di boks kecil di samping ranjangku. Lampu di ruangan itu lebih redup, suasananya lebih tenang, tapi kesepian terasa jauh lebih pekat. Aku menatap wajah bayiku lama. Matanya masih terpejam, bulu matanya halus, bibirnya kecil dan merah. Aku mengulurkan jari, menyentuh pipinya dengan lembut. Ia bergerak sedikit, lalu kembali tenang. "Maafkan ibu," bisikku lirih. "Maafkan ibu kalau dunia yang kamu masuki ini tidak seindah yang seharusnya." Air mataku kembali jatuh, menetes ke spray. Aku merasa bersalah pada anakku, bersalah karena tidak bisa memberinya keluarga yang utuh, bersalah karena memilih pria yang ternyata tak setia. Perasaan itu menekan dadaku hingga terasa nyeri. Ponselku terletak di meja kecil, layar menyala karena notifikasi baru. Jantungku berdegup kencang. Dengan ragu, aku meraihnya. Pesan masuk dari suamiku. "Maaf, aku baru bisa hubungi kamu." Hanya itu, tidak ada penjelasan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada pertanyaan tentang kondisiku atau bayinya. Aku menatap layar itu lama sekali. Lalu, tanpa sadar, aku tertawa kecil, tawa yang hampa, hampir menyerupai isak. Air mata mengalir bersamaan dengan tawa itu. "Maaf," gumamku pahit. "Setelah semua ini, hanya itu yang kamu punya." Aku menutup ponsel tanpa membalas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk memahami atau memaafkan. Malam turun perlahan. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip. Di dalam ruangan ini, hanya ada suara napas kecil bayiku dan detak jam dinding yang pelan. Aku memeluk tubuhku sendiri, berusaha menghangatkan hati yang dingin.
Di momen kelahiran anakku, aku seharusnya merasa lengkap. Tapi kenyataannya, aku merasa ada bagian besar dari hidupku yang hilang, bukan karena cinta yang pergi, tapi karena kepercayaan yang mati. Tangis pertama bayiku menandai awal hidupnya, dan juga menandai akhir dari pernikahan yang selama ini kupikir utuh. Aku mengusap air mata, menatap wajah kecil itu sekali lagi. Di balik hati yang retak, ada perjanjian kecil yang mulai tumbuh dalam diriku. Apapun yang terjadi nanti, aku akan melindunginya. Aku akan menjadi ibu yang kuat. Meski hatiku hancur, aku tidak akan membiarkan anakku merasakan kehancuran yang sama. Dan malam itu, di ruang perawatan yang sunyi, aku menyadari bahwa aku telah kehilangan seorang suami, tapi aku baru saja mendapatkan alasan terkuat untuk bertahan. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai jendela, jatuh di lantai ruang perawatan yang dingin. Aku terbangun dengan tubuh masih terasa nyeri. Perutku seperti ditarik-tarik dari dalam. Di samping ranjang, bayiku tertidur tenang. Napasnya teratur. Wajahnya polos tanpa beban. Melihatnya, dadaku menghangat sesaat. Namun rasa perih itu kembali ketika aku mengingat satu nama yang sejak semalam berputar-putar di kepalaku. Suamiku. Pintu kamar berderit pelan. Aku menoleh refleks. Seorang perawat masuk, tersenyum singkat sambil mengecek infus dan kondisi bayiku. "Nanti siang boleh ada penunggu 1 orang ya, Bu?" katanya ramah. Aku mengangguk pelan. Hatiku berdebar, entah karena harap yang tersisa atau karena takut pada kenyataan. Menjelang siang ponselku bergetar lagi. Nama itu muncul di layar. Aku menatapnya lama. Jari-jariku ragu. Ada bagian dari diriku yang ingin mengabaikan panggilan itu selamanya. Tapi ada bagian lain, bagian yang lelah menebak, yang ingin mendengar kebenaran langsung dari mulutnya. Aku mengangkat telepon. "Halo?" ucapku singkat. Suaraku datar. "Di mana?" tanyanya cepat, seolah waktu adalah hal paling berharga baginya. "Rumah sakit, ruang perawatan." Tak ada ucapan selamat, tak ada pertanyaan tentang kondisiku. Hanya jeda hening yang berat. "Aku ke sana," katanya akhirnya. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Tanganku gemetar. Aku menarik napas panjang, menatap bayiku yang masih tertidur. Apapun yang terjadi, ibu ada di sini. Beberapa jam kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini dia berdiri di ambang pintu. Penampilannya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja melewati hari paling kacau dalam hidup istrinya. Rambutnya tertata, kemejanya disetrika, wajahnya tampak lelah tapi terkendali. Matanya menatapku, lalu beralih ke bayi di box. "Dia lahir?" tanyanya pelan, seolah baru menyadari kenyataan. Aku menahan tawa getir. "Sudah," jawabku singkat. "Kemarin." Dia melangkah mendekat, menatap bayinya lama. Aku melihat ada kilatan emosi di matanya. Haru mungkin, juga bersalah. Tapi perasaanku tak bergerak, seolah hatiku telah membangun tembok yang tebal semalam. "Kamu gak hubungi aku?" katanya akhirnya, suara rendah. "Aku menghubungimu," jawabku tenang. "Berkali-kali, kamu yang memilih tidak ada." Dia tarik napas, mengusap wajahnya. Aku gak punya pilihan," katanya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. "Tidak punya pilihan?" aku mengulang. Suaraku bergetar. "Saat aku berjuang melahirkan anakmu, kamu menikah dengan perempuan lain. Itu yang kamu sebut tidak punya pilihan." Dia terdiam, lalu duduk di kursi yang sejak kemarin kosong. Kursi yang seharusnya diisi oleh dukungan, bukan penyesalan. Keluargaku menekan. Mereka ingin aku menikah. Ada alasan bisnis, ada nama baik. Cukup, potongku. Suaraku meninggi, tapi aku menahan diri agar tidak membangunkan bayiku. Semua alasan itu datang terlambat. Dia menunduk. Aku minta maaf. Maaf, kata yang ringan diucapkan tapi berat untuk diterima. Aku menatapnya lama,
mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ku jatuh cinta. Yang kutemukan hanyalah seseorang yang telah memilih kenyamanan sendiri di atas keselamatanku. Kamu tahu, aku hampir menyerah kemarin. Aku hampir pingsan. Dokter bilang kondisiku kritis. Dan di saat itu, kamu... Suaraku patah. Aku berhenti sejenak, menelan air mata. Kamu memilih berdiri di altar. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Aku salah, katanya lirih. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab bagaimana? Dengan datang setelah semuanya terjadi. Dengan menyebutku istri sementara di hatimu ada orang lain. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tak ada jawaban yang cukup. Aku mengalihkan pandangan ke bayiku. Dia tidak meminta dilahirkan ke dalam kekacauan ini. Tapi dia lahir, dan dia membutuhkan seseorang yang benar-benar ada. Dia berdiri, mendekat, seolah ingin menyentuh tanganku. Aku menarik tanganku perlahan. Gerakan kecil itu membuatnya berhenti. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan kendali. Aku masih mencintaimu, katanya putus asa. Aku tersenyum tipis. Cinta yang datang terlambat tidak menyembuhkan luka. Cinta yang membiarkan seseorang sendirian di saat paling rapuh, itu bukan cinta yang bisa kupercayai lagi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar-samar. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tragedi kecil kami tak berarti apa-apa bagi siapapun. "Apa yang kamu mau?" tanyanya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mau waktu. Waktu untuk pulih, waktu untuk berpikir, dan jarak agar aku bisa bernafas. Dia mengangguk pelan, tanpa kalah. Aku akan menunggu. Aku menatapnya, lalu menggeleng. "Jangan janjikan apapun hari ini," kataku lembut namun tegas. Janji-janji sudah terlalu sering dilanggar. Dia melangkah mundur, menatap bayinya sekali lagi. Ada air mata di matanya saat dia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar dia berhenti. "Maafkan aku," katanya sekali lagi. Pintu tertutup. Aku menghela napas panjang. Tubuhku terasa lemas. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena rindu, bukan karena cinta, melainkan karena duka atas sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Aku menatap bayiku, mengusap rambut halusnya. "Kita akan baik-baik saja," bisikku, meyakinkan diriku sendiri. Meski pengakuan terlambat, kita tidak akan terlambat untuk memilih yang benar. Dan di ruangan itu, aku tahu satu hal pasti. Maafnya mungkin tulus, tapi kepercayaanku telah pergi. Pengakuan terlambat tidak bisa mengembalikan waktu, dan tidak bisa menghapus pilihan yang telah dia buat. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat. Seolah waktu sengaja menunda langkahnya agar aku benar-benar merasakan setiap detik luka yang tersisa. Tubuhku perlahan pulih, jahitan mulai mengering, rasa nyeri berkurang sedikit demi sedikit. Tapi ada satu bagian dari diriku yang justru semakin terasa sakit, hatiku. Aku menghabiskan banyak waktu menatap bayiku, mengamati cara dadanya naik turun saat bernafas, cara jemarinya menggenggam udara, cara bibir kecilnya bergerak seolah sedang bermimpi. Di setiap tatapan itu, ada cinta yang tumbuh begitu alami, dan ada ketakutan yang ikut menyertainya. Ketakutan akan masa depan. Perawat datang dan pergi. Ada yang ramah, ada yang hanya menjalankan tugas. Beberapa di antara mereka bertanya dengan sopan tentang suamiku. "Belum datang lagi?" tanya salah seorang. Aku hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Aku lelah menjelaskan. Aku lelah mencari pembenaran untuk sesuatu yang tak lagi bisa kubela. Malam hari menjadi waktu terberat. Saat bayiku tertidur dan ruangan sunyi, pikiranku justru paling bising. Aku teringat kata-kata suamiku. "Aku akan menunggu." Kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku sesak. Menunggu untuk apa? Menunggu sampai aku cukup lelah untuk menerima keadaan? Menunggu sampai lukaku mengering tanpa pernah benar-benar sembuh? Ibuku datang menjenguk pada hari ketiga. Wajahnya menegang saat melihat kondisiku, lalu melunak ketika menggendong cucuku. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat.
Sentuhan itu membuat air mataku jatuh lagi. "Kamu tidak sendirian," katanya pelan. Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan panjang yang selama ini kubutuhkan. Aku menceritakan semuanya, tentang pesan itu, tentang pernikahan suamiku, tentang rasa sakit yang kurasakan di ruang bersalin. Ibuku mendengarkan tanpa menyelah. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang saat ia berbicara. "Kamu tidak salah," katanya. "Apapun keputusanmu nanti, pastikan itu melindungi hatimu dan masa depan anakmu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku setelah ibuku pulang. Melindungi hati, melindungi masa depan. Aku tahu, pilihan di depanku tidak mudah. Bertahan berarti menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi satu-satunya istri, bahwa aku harus berbagi, menelan cemburu, menyesuaikan diri dengan luka yang mungkin akan terus tergores. Pergi berarti menghadapi dunia sebagai ibu tunggal, dengan segala keterbatasan, tatapan orang, dan ketidakpastian. Malam itu, suamiku kembali mengirim pesan. Panjang, penuh penyesalan. Ia menulis tentang tekanan keluarga, tentang tanggung jawab, tentang rencana ke depan. Ia berjanji akan adil, ia berjanji akan bertanggung jawab pada anak kami. Aku membaca pesan itu perlahan. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada tangis yang pecah, hanya kelelahan yang dalam. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi berharap apapun darinya. Aku membalas singkat, "Aku butuh waktu, tolong hormati." Ia menjawab cepat, "Aku akan menunggu." Aku meletakkan ponsel dan menatap bayiku. Dalam tatapan itu, ada keberanian yang perlahan menguat. Aku teringat saat hampir menyerah di ruang bersalin, dan bagaimana aku bertahan karena satu alasan, anak ini. Kalau aku bertahan demi status, apa aku juga bertahan demi kebahagiaannya? Bisikku dalam hati. Hari berikutnya, aku duduk sendirian di tepi randang menulis daftar kecil di buku catatan. Hal-hal yang kubutuhkan, hal-hal yang kuinginkan, hal-hal yang tidak bisa kuterima. Di daftar terakhir itu, aku menulis dengan tegas, pengkhianatan di saat paling rapuh. Aku menutup buku itu dan menarik napas panjang. Jawabannya semakin jelas, meski menyakitkan. Aku meminta waktu bertemu konselor rumah sakit, bukan untuk mencari jawaban dari orang lain, tapi untuk memastikan aku berpikir jernih. Dalam sesi singkat itu, aku menangis, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku mengakui ketakutanku sendiri. Takut sendirian, takut gagal, takut anakku tumbuh tanpa figur ayah yang utuh. "Kamu tidak memilih antara bertahan atau pergi," kata konselor itu lembut. "Kamu memilih nilai apa yang ingin kamu wariskan." Nilai. Kata itu menancap kuat. Aku ingin anakku tumbuh melihat ibunya menghargai dirinya sendiri. Aku ingin ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya menyakiti, dan komitmen bukan sekedar kata. Sore itu, aku menulis pesan panjang kepada suamiku. Aku menulis dengan jujur, tanpa makian, tanpa ancaman. Aku menjelaskan batasanku, tentang rasa percaya yang hilang, tentang kebutuhan untuk memulihkan diri tanpa tekanan, tentang keputusan untuk berpisah sementara waktu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Aku menutup pesan itu dengan satu kalimat. Aku memilih menjadi ibu yang utuh, meski harus melangkah sendiri. Setelah mengirimkannya, tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang, tapi bersamaan dengan itu, ada kelegaan yang aneh, seperti beban berat yang akhirnya diletakkan. Malam turun. Aku menggendong bayiku, menepuk punggungnya pelan. Ia tertidur di dadaku, hangat dan damai. Aku memejamkan mata dan merasakan napasnya, ritme kecil yang mengingatkan aku bahwa hidup terus berjalan. Apapun yang terjadi, bisikku, ibu akan memilih yang terbaik untukmu. Itulah pilihanku. Bukan pilihan yang paling mudah, bukan pilihan yang bebas dari air mata, tapi pilihan yang lahir dari cinta yang paling murni. Cinta seorang ibu. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku tidak lagi merasa terjebak. Aku merasa berani. Pagi itu, aku melangkah keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan, namun mantap. Udara terasa berbeda, lebih segar, meski dinginnya masih menempel di kulit. Di pelukanku, bayiku terlelap. Di bedong rapi, nafasnya teratur. Dunia tampak sama seperti sebelumnya. Tetapi di dalam diriku, segalanya telah berubah. Aku tidak pulang ke rumah yang dulu kami sebut rumah bersama. Aku memilih pulang ke rumah ibuku.
Bukan karena ingin bersembunyi, melainkan karena aku membutuhkan tempat untuk memulihkan diri. Tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura kuat setiap saat. Hari-hari pertama penuh penyesuaian. Malam-malam tanpa tidur, tangis bayi yang datang tiba-tiba, tubuh yang masih belajar pulih. Tapi di setiap kelelahan itu, aku menemukan makna baru. Setiap kali bayiku menggenggam jariku, setiap kali ia menatapku dengan mata polosnya, aku merasa dikuatkan. Suamiku beberapa kali menghubungi. Ia menanyakan kabar, menawarkan bantuan. Aku menjawab seperlunya, menjaga jarak yang sehat. Aku tidak lagi terbawa emosi. Aku juga tidak menaruh harapan. Aku tahu penyembuhan membutuhkan ruang. Ada hari-hari ketika kesedihan datang tanpa permisi. Saat melihat keluarga lain berjalan bersama, saat mendengar kata ayah terucap dari mulut orang lain, ada momen ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku membuat keputusan yang terlalu berat? Namun setiap kali keraguan itu muncul, aku kembali menatap bayiku, dan aku tahu aku berada di jalan yang benar. Aku mulai menyusun hidupku perlahan, mengatur rutinitas, mencari bantuan, merencanakan masa depan kecil-kecilan. Tidak ada rencana besar, hanya langkah-langkah sederhana. Cukup tidur, cukup makan, cukup kuat untuk hari ini. Suatu sore aku menerima pesan terakhir yang benar-benar menguji keteguhanku. Suamiku menulis panjang tentang penyesalan, tentang keinginannya memperbaiki keadaan, tentang rasa cintanya. Aku membaca pesan itu tanpa berburu-buru. Aku merasakan sedih, bukan karena rindu, tetapi karena menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Aku membalas dengan jujur dan tenang. Aku mengatakan bahwa aku menghargai niat baiknya, tetapi aku memilih melanjutkan hidup dengan batasan yang jelas, demi ketenanganku, demi anakku, demi diriku sendiri. Tidak ada drama, tidak ada perpisahan yang meledak, hanya kejelasan. Waktu berjalan, luka tidak hilang begitu saja, tetapi ia memudar. Aku belajar memaafkan, bukan untuk melupakan, melainkan untuk melepaskan. Aku memaafkan diriku sendiri karena pernah berharap terlalu besar. Aku memaafkan masa lalu agar aku bisa melangkah tanpa beban. Suatu malam saat bayiku tertidur pulas, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Mata yang lelah, wajah yang berubah, namun ada sesuatu yang baru di sana. Keteguhan. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa jujur. Aku bukan perempuan yang gagal. Aku bukan istri yang kalah. Aku adalah ibu yang memilih bangkit. Pengkhianatan itu tidak mendefinisikan aku. Kesendirian itu tidak menghancurkan aku. Dari ruang bersalin yang penuh air mata, aku melahirkan dua hal. Seorang anak dan versi diriku yang lebih kuat. Jika suatu hari anakku bertanya tentang ayahnya, aku akan menjawab dengan tenang. Aku tidak akan menanamkan kebencian. Aku akan mengajarkan kejujuran, keberanian, dan harga diri. Aku akan mengajarkan bahwa cinta sejati tidak melukai, dan bahwa perempuan berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Malam itu aku menggendong bayiku dan menatap langit dari balik jendela. Bintang-bintang bertaburan, sunyi namun setia. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku akan baik-baik saja, bisikku. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku benar-benar percaya. Aku bangkit, tanpa dia, namun dengan diriku yang utuh.